Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-10 ya daripada kitab Nadham Jaratut Tauhid ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pasal apa? Wa kullu ma jaza alaihil adamu alaihi qatan yastahilul kidamu, itu sholat itu sudah. Wa fusiral imanu bit tasdiki wa nutku fihil khulfu bit tahqiqi ya. Sekarang kita kan masuk ke wa nutku fihil khulfu bit tahqiqi. Setelah kita menyelesaikan menjelaskan tentang apa itu makna iman. Al-iman. Biasanya di dalam kitab-kitab yang sedikit muhaqqaq ada perbedaan antara al-imanu li wal imanu bi. Biasanya al-iman li itu untuk amal, dan imanu bi biasanya untuk akidah. Takdipan Syekh Said yamil ila hadzal qaul, yani daripada tafsil makna iman. Ala kullin, selama yang namanya iman itu dia adalah tasdik, tasdik kan perkara hati kan. Nah, yang namanya hati itu kan tidak bisa dilihat kan. Dia perkara yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Yang bisa melihat perkara hati itu hanya Allah dan mungkin beberapa hambanya saja yang diizinkan oleh Allah untuk tengok hati, dan diantaranya adalah para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kita sebagai manusia tidak boleh tengok hati, kita kena tengok zahir, karena itu perkataan para ustadz, para da'i. Kita tidak boleh tengok zahirnya, kita kena tengok hatinya. Itu menyesatkan tuh saya. Wallahu a'lam, itu namanya menyesatkan. Nah, macam mana kita nak tengok hati ya nih? Kalau manusia disuruh untuk tengok hati, maknanya manusia disuruh sesuatu yang di luar kemampuannya sebagai manusia. Yang bisa tengok hati hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul itu pun bil ikhbar min Allah Subhanahu wa taala, atau daripada aspek nubuwah, karena nubuwah bisa karena ketika ada nubuwah pada diri seseorang, panca inderanya melebihi panca indera manusia pada umumnya. Ala kullin, intinya kita sebagai manusia biasa tidak boleh tengok hati. Terus bagaimana ketika seseorang itu beriman, sudah beriman di dalam hatinya, bagaimana kita bisa untuk memperlakukannya sebagai seorang muslim? Itulah diperlukan sebuah lafadz, yang mana lafadz ini dibuat untuk bisa mengungkapkan terhadap apa yang ada di hati, yang kita kenal dengan nama apa? Asyhadatain. Wa nutku apa? Wa nutku fihil khulfu bit tahqiqi. Wa nutku fihi ay fil iman al khulfu bit tahqiqi. Di dalam makna nutuk bil iman ini yakni Anda mengungkapkan iman Anda. Lah, mengungkapkan iman itu banyak ya. Alal mu'tamad menurut jumhur ahli sunnah, nutuk bil iman tuh dengan makna Anda mengungkapkan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan katsir minal ulama, kata-kata asyhadu ini la budda minhu, tidak boleh untuk mengganti kalimat asyhadu dengan selain asyhadu, karena lafzu asyhadu ini mempunyai sebuah makna yang tidak dipunyai kepada makna-makna yang lain yang bisa untuk mengungkapkan kadar iman yang ada di dalam hati Anda. Kenapa? Karena asyhadu ini adalah kadar iman kepada Allah, yang mana kadar ini seperti Anda melihat Allah. Seperti Anda melihat Allah. Walaupun Anda tidak melihat Allah, tapi kadar iman Anda kepada Allah mesti sama seperti Anda itu melihat Allah langsung ya. Dan ini memang susah, ini bukan perkara yang mudah. Lah, karena lafzu asyhadu ini mengungkapkan kadar yang sangat kuat daripada sebuah keimanan, dia tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Contohnya Anda cakap atayakon wa a'lamu, atau dulu ada sebuah kalimat sobakna itu as-soba di dalam bahasa Arab jahiliyah pada zaman dahulu itu maknanya al-udul antinil aslaf. Ketika ada orang masuk Islam dikatakan orang ini tasobba, maknanya dia tidak mau amik Lata dan Uzza lagi, dan
menepikan Lata dan Uzza menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa orang ketika masuk Islam dikatakan mengatakan nahnu sobakna, dan diterima. Dari situ beberapa ulama itu mengatakan cukup Anda mengungkapkan keyakinan Anda dengan lafadz apapun yang mengutarakan keyakinan walaupun tidak menggunakan lafdu asyhadu. Contohnya lafdu a'lamu wa atayakkon. Asyhadu bukan a'lamu, bukan. Yakni al-ilm al-mabni alal musyahadah. Hadza min aqwal min aqwa anwa'il ilm. Ini adalah muktamad Syafi'iyah, tapi menurut saya hadza laisa min usuluddin, yakni apakah lafdu asyhadu atau tidak itu bukan laisa min usuluddin. Kalau memang ada orang-orang yang bersyahadat mengatakan saya percaya bukan saya menyaksikan, bukan saya bersaksi, tapi saya percaya Allah adalah Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukuplah semacam itu, yakni minimum dia sudah mengungkapkan apa yang di dalam hatinya dengan lafadz yang yang dianggap sah walaupun menurut sebagian ulama. Jaijidan. Ini adalah bagaimana salah satu masail di dalam lafdu wa nutku fihil khulfu. Sebelum kita masuk ke apakah nutuk bisyahadataini itu syartun atau syatrun atau yang lainnya, sebelum itu ada beberapa masail yang kena kita bahas di dalam masalah nutuk bisyahadatain. Yang pertama adalah bahwasanya nutuk bisyahadataini yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa indal jumhur anna lafdu asyhadu la budda minhu wa inda ba'dihim tidak perlu mengatakan asyhadu, cukup mengatakan kawannya asyhadu yang mirip-mirip dengan asyhadu. Jaijidan. Yang kedua adalah beberapa akidah tidak bisa ternafikan dengan hanya lafdu asyhadu. Jadi ada beberapa akidah selain Islam yang mana kalau Anda itu meyakini akidah tersebut, Anda dianggap keluar daripada Islam. Tapi akidah ini contohnya adalah Isawiyah. Isawiyah itu adalah salah satu golongan daripada Yahudi yang mana mereka itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini Rasulullah, tapi bukan untuk semuanya, untuk Arab khosotan. Lah, akidah ini kalau Anda meyakini akidah ini, Anda dianggap sudah bukan Islam. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke semua umat, itu maklum minadin bidorurah. Problemnya apa? Problemnya akidah ini, yakni akidahnya Isawiyah yang meyakini khususiyatur Rasul lil Arab tidak ternafikan hanya dengan syahadatain. Karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sama dengan akidahnya Isawiyah. Maksudnya akidahnya Isawiyah tidak ternafikan dengan dua syahadat ini. Karena mereka pun juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Lah, dalam case-nya akidah-akidah semacam ini, bagaimana cara mereka untuk masuk Islam? Apakah cukup dengan syahadat? Jumhur mengatakan tak cukup. Setelah syahadat, perlu dia menaskan, dia rujuk daripada akidah yang tidak ternafikan dengan syahadatain. Yakni dia kena Isawiyah ya, kalau dia nak masuk Islam, syahadatnya kena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mab'utsun ila sairil umam. Baru dikatakan dia itu sudah Islam. Sudah masuk Islam. Kenapa ya? Karena ini menurut saya special case ya. Ini special case ini. Karena Isawiyah akidahnya dia tidak ternafikan dengan syahadah. Wallahu alam. Jayyid jiddan. Kemudian disebutkan oleh Bajuri di sini tentang auladul muslimin. Loh, kita kan yang namanya masuk Islam. Masuk Islam itu kan amal ya. Dia kan amal. Sedangkan amal itu ketika ada pahala atau tidak pahala, dia itu terpulang kepada sebuah fase dalam kehidupan yang namanya taklif. Ketika Anda itu mukallaf, baru Anda diperkenankan untuk masuk Islam. Lah, budak-budak yang masih umur 3 tahun, 4 tahun, mereka tahu apa tentang Islam. Mereka tahu apa tentang nador. Loh, nador ini kan fi'lun kan. Musab wa mu'aqab, yakni in fa'altahu fa'anta musab. In taroktahu fa'anta mu'aqab. Anda buat dapat pahala, Anda tinggalkan mendapat dosa. Lah, dosa dan pahala ini kan urusannya dengan mukallaf.
Nah, terus orang-orang yang baby-baby itu macam mana? Yang masih umurnya 9 tahun, masih umurnya 8 tahun, 7 tahun, yang confirm mereka itu belum taklif. Kita hukumi dia itu apa? Kita hukumi dia itu apa? Indal jumhur, minimum indal asy'ariyah, bahwasanya orang-orang kecil itu sebenarnya hakikatnya dia itu bukan Islam, bukan juga kafir. Daripada aspek hakiki ya. Cuma di dalam muamalah duniawiyah, anaknya orang muslim dihukumi dia itu apa namanya? Muslim. Anaknya orang kafir dihukumi dia itu apa namanya? Kafir. Itu namanya Islam tabaan. Islam tabaan. Maknanya dia bukan Islam hakikatan. Cuma dia dianggap orang muslim mengikuti orang tuanya yang muslim. Begitu pula anak-anak orang kafir dikatakan dia itu kafir karena hukumnya mengikuti orang tuanya yang kafir. Padahal kalau dua baby ini meninggal, dua-duanya akan masuk surga, tidak ada masalah. Dua-duanya akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka masih belum mempunyai kesempatan secara hakikah untuk beriman ataupun kafir. Karena kenapa? Karena mereka itu masih belum mukallaf. Mereka masih belum mukallaf. Cuma di dalam Minhajut Thalibin dikatakan orang budak, maksudnya anak kecil yang sudah muslim ini, kalau dia ketika dia itu kecil, dia kan diperlakukan seperti orang muslim kan. Walaupun dia itu bukan muslim hakiki, dia muslim karena mengikuti ayahnya. Kalau dia sudah mukallaf umur 16 tahun, umur 17 tahun dia mukallaf, kemudian dia kafir, hukumnya apa? Hah? Loh, saya tahu hukumnya kafir, tapi apakah dia dikatakan kafir asli apa dia itu murtad? Karena murtad kan, orang itu dikatakan murtad kalau dia itu sabaqahul Islam. Dikatakan dia itu, kalau dia itu kafir, la yasbiquhul Islam, itu namanya kafirun asli. Yang saya tahu, Mu'tamad Imam Nawawi, kalau ada, hati-hati Ustaz itu. Saya tengok orang bersini takut saya sekarang. Kalau ada budak kecil yang maksudnya anaknya orang Islam, kan dihukumi secara Islam tabaan. Kemudian setelah dia balik, dia kafir, yakni hakal kufro, fayuh kamu biridati. Walaupun hakikatnya dia itu bukan muslim, wallahualam, mungkin untuk menjadi murtad itu tidak perlu Islam hakikatan, cukup Islam tabaan, dan apalagi anak saya cakap, saya kira cukup itu. Kemudian ada lagi yang namanya Islam dhahiran. Islam apa namanya dhahiran? Saya tidak pernah, kan orang itu kalau sudah dia itu cakap syahadatain, dia dihukumi seperti orang Islam. Tapi kan saya kan tidak pernah melihat Anda syahadah kan. Begitu pula saya tidak pernah melihat Ustaz Badrul ini syahadah. Terus bagaimana saya menghukumi orang itu sebagai muslim? Dibilang dhahirul Islam, cukup dia itu melakukan perkara-perkara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang muslim. Contohnya, saya sering tengok orang ini ulang alik majlis taklim. Loh, ulang alik majlis taklim itu biasanya siapa yang buat semacam itu, Ustaz Husaini? Muslim kan? Saya tengok Ustaz Husaini ini imam di masjid, apa itu namanya? Mu'ad bin Jabal. Loh kan, tidak mungkin saya cakap dia ini kafir. Loh, mustahil ya ini. Loh, tapi kan Anda kan Habib tidak pernah melihat beliau bersyahadat, memang. Tapi perbuatan dia sehari-hari mencerminkan dia itu apa namanya? Dia itu muslim. Saya pernah sekali ajak anak saya ke taman. Saya pakai sarung, saya pakai kopiah. Ada orang tanya, belajar di mana? Saya belajar di UIA, University Islam Antar Bangsa, ada Islamnya. Dia masih tanya, "Anta muslim nggak?" Benar, so. Dia tanya apa? "Anta muslim nggak?" Saya tengok aja. Tak tengok kah ini kopiah? Tak tengok kah ini apa namanya? Sarung. Anda masih tanya, "Saya muslim." Tak, saya hanya tanya. Anda bukan tanya, Anda mengecek itu namanya. Anda mengecek saya. Yakni bagaimana saya sudah memakai atribut seorang muslim, Anda masih tanya saya itu apa? Muslim atau tidak? Itu tak apa namanya? Tak boleh nanti ada orang punya jenggot, Anda laki-laki kah? Tak boleh macam itu. Dohirnya dia itu apa namanya? Laki-laki. Kalau berbuat seperti perbuatan perempuan, baru Anda tanya. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, idza ra'aitumur rajula yartadul masajida fasyhadu lahu bil iman. Kalau Anda tengok orang itu sering ulang alik ke masjid,
ketahuilah bahwasanya dia itu apa? Muslim. Antalabut memperlakukan dia seperti Anda memperlakukan orang Muslim. Anda boleh sholat di belakangnya dia. Saya tidak akan sholat menjadi makmum Anda Ustadz Husaini kalau Anda tidak ada di depan saya. Anda dengan mudah silahkan, masjid banyak selain Masjid Mu'adz bin Jabal, silahkan. Saya tidak perlu untuk dikatakan Muslim untuk saya di depan Anda. Cukup saya menjadi imam di sini, saya memakai gamis, memakai sarung, memakai kopiah. Anda masih tanya saya itu Muslim atau tidak? Anda perlu belajar Nadhum Jawharatut Tauhid, kena ikut daurah saya. Itu kalau Anda. Fasyadulahu apa namanya? Bil iman. Lah kalau orang sering ulang-alik masjid, ketahuilah bahwasanya dia itu Muslim. Sering ulang-alik ke genting, apakah dia Muslim? Belum tentu. Apakah dia tidak Muslim? Belum tentu. Hah? Belum tentu. Tentu. Yang penting sering ulang-alik ke masjid, dia Muslim. Sering ulang-alik ke gereja, dia dia berani dia. Dia memang Kristen. Sering ulang-alik kuil, dia Hindu. Dia Hindu, confirm itu. Kecuali tak Habib, sering ulang-alik ke kuil tapi dia pakai jilbab, mungkin dia kerja di situ. Tapi ada orang sering ulang-alik mall, sering ulang-alik genting. Kita tidak bisa untuk menghukumi dia Muslim atau tidak Muslim, karena itu bukan tempat, bukan atribut seorang Muslim. Maksudnya bukan khusus untuk Muslim. Semua bisa ulang-alik ke sana. Hal-hal semacam ini biasa kalau kita nak tengok pasal apa namanya zahir. Dan kita sebagai manusia, kita mesti menghukumi zahir. Karena batin itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nutku fihil khulfu bitakiki. Wa nutku fil iman, di dalamnya ada khilaf. Ada beberapa qaul, kejawab lagi bitahqiq, dan setiap khilaf itu ada dalilnya. At-tahqiq al-ityan bidalil alal qaul. Yakni anta sebutkan pendapatnya beserta apa? Dalilnya. Itu namanya apa? Tahqiq. Jayyid jiddan. Tadqiq al-ityan bidalil alal dalil. Yakni dalilnya anta dengan dalil yang lain. Hada immah. Jayyid jiddan. Sila. Fakila syatun kal amal wa kila bal syatrun wal islam syarahanna bil amal. Aywa. Sekarang ada beberapa pendapat di dalam nutuk bisyahadatain ini, apakah dia itu syartun? Maknanya syartun lisehah atau syartun lil kamal. Ada dua, hati-hati ya. Yani ibaratnya nadhum ini ada sedikit tricky. Kemudian apakah dia itu syatrun? Apakah dia itu apa namanya? Syatrun. Dan ada pendapat yang lain kalau tak silap. Aywa. Bahwasanya ada yang mengatakan syatrun. Pendapat yang ketiga mengatakan an-nutuk bisyahadataini ainul iman. Tengok. Ainul iman. Loh. Di sini kan Nadim hanya menyebutkan dua pendapat kan. Fakila syartun kal amal, wakila bal syatrun. Hanya dua pendapat kan, padahal ada pendapat yang ketiga. Apa itu? Ainul iman. Anna syahadataini ainul iman. Tidak disebutkan oleh Nadim lidu'fi. Lidu'fi hadzal qaul wa sukutihi. Tarikh pendapat man? Karomiyah. Karomiyah, yakni pendapatnya usulnya Wahabi itu. Namanya asyahadah ainul iman. Anda akan tengok kejap lagi ini apa ya? Ada menurut saya antara kita dan Wahabi ini tabayan anna khilaf ini sangat banyak, lebih banyak daripada apa yang saya pikirkan. Saya kira khilafnya hanya hanya di dalam masalah tajsim wa adamu tajsim. Tak, ternyata masalah itu hanya hanya asal, di bawahnya akan ada tafari. Hatta dalam masalah nubuwah ada khilaf bainana wa bainal mujassimah. Kama sayati fi durusil atiyah insyaallah. Jiddan. Fakila syartun. Ada yang mengatakan untuk bisa tentu syartun lah. Syarat itu ada dua. Syartun li sihhatil iman. Syartun li sihhatil iman. Dan itu adalah pendapat beberapa ulama. Kama saya tiba ada kolil. Tak silap itu pendapatnya Sa'duddin fit talwih wal qadi fi syifa. Maaf, saya lupa.
Pendapatnya Sa'duddin Fit Talwih, Imam Sa'duddin Tiftazani punya syarah ya. Syarah ala kitabnya Sodrus Syariah. Taudih. Syarahnya adalah Talwih dan dihasyiai oleh siapa? Sayyid Wasa'ad. Kitab ini min aqwa ma yakun, yakni di dalam usul fikih min afdal kutub di dalam apa namanya? Usul fikih. Yang mengatakan dia itu syartun li sihhatil iman adalah Sa'ad fit talwih wa qadi siapa? Fi syifa, qadiyat fi syifa. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya ini bukan syartun fi sihhah tapi syartu kamalin wa huwa dhahiru kalamil musannif. Fakila syartun kal amal, yakni perbuatan itu kan syartu kamalil iman. Kalau Anda beriman tanpa Anda berbuat amal perbuatan, misalnya beriman, saya tidak sholat, saya tidak zakat, apakah dikatakan Anda ini mukmin? Mukmin saya. Maknanya Anda akan tetap menjadi mukmin ketika Anda beriman, walaupun Anda tidak berbuat amal perbuatan yang baik. Maknanya amal perbuatan baik ini syartu kamalin fil iman. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa madzhabu jumhuril asy'ariyah, bahwasanya yang namanya apa itu namanya? Nutuk bisyahadataini syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah. Syarat untuk diperlakukan seperti muslim di dalam ahkam dunyawiyah. Jadi dan ini secara global qaul dengan syartun. Fatadammana di dalam kata-kata syartun ada 3 pendapat, bukan 2, 3. Syartu sihhatil iman. Kemudian apa? Syartu kamalil iman. Kemudian yang ketiga adalah syartu li ijra'il ahkam dunyawiyah. Sila dibaca kata-katanya. Waqad fahimal jumhur. Wa qawluhu syartun ay Qauluhu syartun ay kharijun an mahiyatihi. Kharijun an mahiyatihi. Mana syartun? Ya namanya syartu keluar daripada mahiyatul iman. Dan ini adalah qaul muhakkikil asy'ariyah wal maturidiyah wa li ghairihim. Dan ini adalah pendapat muhakkikil asy'ariyah wal maturidiyah wa ghairihim. Yakni kejap ya, saya tengok di syarahnya Musannif As-Shaghir. Suf tengok. Faqala al-muhakkikun minal asy'ariyah kal qadi Bakilani wal ustad Abi Ishaq al-Isyrayini wal Maturidiyah ka Abi Mansur wa ruwiya aidan an Abi Hanifah fi ahadi qaulaihi wa ilaihi dhahaba Abu Husain As-Solihi wa Ibnu Rawandi minal Mu'tazilah an-nutqu, suf tengok, an-nutqu minal qadir. Cakap syahadataini minal qadir syartun fil iman kharijun an mahiyatihi allati hiyat tasdik. Ini adalah asal katanya. Kemudian ulama-ulama setelah mereka itu ikhtalafa. Apa murad syartun ini apa? Apakah dia itu syartu sihhah atau syartul kamal atau syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah? Yang jelas dia syartun kharijun an mahiyatihi. Kemudian wa fahima wa qad fahimal jumhur. Jumhur asy'ariyah fahima daripada pendapatnya muhakkikun minal asy'ariyah apa? Anna muradahum annahu syartun li ijra'i ahkamil mu'minina alaihi. Bahwasanya syahadatain itu adalah syarat untuk diperlakukan sebagai seorang mukmin. Daripada apa? At-tawarus, saling mewarisi. Karena kalau salah satunya kafir tidak bisa untuk mewarisi. La yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Aywa. Watanakuh, saling menikahi karena tidak boleh menikahi laki-laki yang bukan muslim. Wasolah khalfahu, tidak mungkin imam itu seorang yang kafir. Wa alaihi, tidak boleh mayit kafir itu disolati. Aywa. Wadafni fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikuburkan di makam-makam selain muslim. Wa mutalabatuhu bis sholawat wa zakat, diminta untuk sholat dan untuk zakat. Karena kalau ada orang muslim tidak sholat, hukum tarikus sholat ya apa kan? Kotel kan? Nah kalau orang kafir tidak sholat, apakah dikotel? Kita akan bunuh anta karena tarikus sholat. Tidak bisa. Wa zakawat juga sama. Anta tidak, anta muslim, kaya tidak zakat. Qadi boleh utus polisi untuk ambil zakatnya. Tapi orang kafir, saya memang bukan orang muslim kok, saya tidak wajib zakat. Ayo. Wa ghairu dzalika. Kenapa? Karena tasdiqal qalbi wa in kana imanan illa annahu batinun khafi.
فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتنات أي تعلق به تلك الأحكام. Karena yang namanya iman itu adalah tasdik qalbi dan dia itu perkara yang khafi. Tidak mungkin kita mengetahui perkara yang khafi kecuali ada alamah yang menunjukkan tasdik qalbi itu memang apa namanya hakiki, yaitu apa? Syahadatain. Sila. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء. Ini penting sekali. Barang siapa beriman, meyakini dengan hatinya, kemudian dia tidak yukirro bilisanihi, dia tidak sempat untuk apa namanya syahadatain. Laisa li udrin mana'ahu. Kenapa Anda tidak syahadatain, tidak cakap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa? Apakah karena ada udzur? Tidak. Apakah Anda iba? Apa itu iba? Iba ini enggan. Ini namanya al-muslim al-abi. Muslim al-abi ini hukumnya kafir. Maknanya kalau ada udzur, dihukumi confirm dia itu muslim, tidak ada khilaf. Kalau dia itu enggan, ayo beriman. Tidak, Anda beriman. Cakap syahadat. Tak nak. Itu namanya abi. Semacam ini kafirun dunya wal ukhra. Karena tidak mungkin dia itu tidak tidak mengucapkan syahadatain tanpa ada udzur illa an kufrin kamuna fi qalbihi. Ayo. Bal ittafaqa lahu dzalik fa huwa mu'minun indallahi ghairu mu'minin fil ahkami dunyawiyah. Orang semacam ini dianggap dia itu mukmin fil akhirah ghairu mu'min fid dunya. Maknanya dia diperlakukan di dunia seperti orang kafir, tapi di akhirat dianggap mukmin oleh Allah. Saya kira masalahnya Abu Thalib di sini. Betul. Apakah yakni ulama mengatakan beliau itu amana bi qalbihi walam yantik bilisanihi. Hal yu'tabar minal muslim al-abi atau tidak? Itu saja. Apakah beliau tidak cakap li udrin mana'ahu? Saya kira khilaf di antara imannya Abu Thalib di situ. Ada yang mengatakan, ada yang asnal mathalib fi najati Abi Thalib. Ada banyak kitab-kitab yang najati Abi Thalib ya. Ini saya kira apapun, apakah Sayyidina Abi Thalib itu mukmin atau tidak, saya pun sebagai habaib, majority habaib meyakini keimanan Abi Thalib. Saya kira masalah semacam ini, apakah beliau mukmin atau tidak, laisa min usuluddin. Sudah saya cakap, mafhumul iman min usuluddin. Tapi masadiqul mukmin laisa min usuluddin. Saya tak nak cakap hal-hal semacam ini karena ada beberapa masalah ini sensitif, sangat sensitif sekali. Wallahu a'lam. Ayo, sila. Amal ma'dzuru idza qamat qarinatun ala islamihi bighairi nutqi kal isyarah fa huwa mu'minun fihima. Adapun ma'dzur yang tidak bisa untuk yantik seperti dia itu akhros. Ada qarinah, dia itu mukmin. Cakap ke atas atau tunjuk ke Ka'bah. Jelas dia itu mukmin fi dunya wal ukhra. Namanya dia akhros kok. Bagaimana nak cakap mau dia bisu. Ayo. Wa amal abi bi antu. Wa amal abi. Ini yang penting. Al abi dia itu orang yang enggan untuk beriman. Bagaimana definisinya? Bi'an, kata-kata bi'an di dalam kitab-kitab biasanya untuk mafhum. Ka'an untuk misal. Mafhumnya abi itu apa? Bi antuliba minhun nutuk bisyahadataini fa'aba, tanpa ada udzur. Ayo. Fa huwa kafirun fihima walau ad'ana fi qalbihi. Maka dia dikatakan kafir fi dunya wal ukhra, walaupun dia itu ad'ana, apa ad'ana itu? Tunduk dengan hatinya, tak. Karena Anda disuruh untuk syahadatain, tidak mau dan tidak ada udzur. Kenapa tidak mau? Tidak ada udzur. Tidak mau maknanya tidak mungkin semacam itu kecuali ada kekafiran yang tersembunyi di dalam diri Anda. Ayo. Ada lagi namanya al-mu'min ihtiyati. Dia mukmin apa? Ihtiyati ini untuk jaga-jaga aja. Jangan-jangan Islam yang benar. Betul saya saya beriman kepada Allah untuk jaga-jaga aja. Nanti kalau memang sebenarnya Islam yang benar, saya juga dapat masuk surga. Saya pun nak beriman dengan muruken. Jaga-jaga, jangan-jangan Tuhan saya semestinya itu adalah siapa namanya? Muruken. Saya nak beriman pun dengan Lata dan Uzza. Jangan-jangan Lata dan Uzza itu Tuhan. Jadi dia nak beriman kepada semua agama untuk
Jaga-jaga itu namanya al-mu'min ihtiyaton. Qat'an dakhilun finnari. Oh, madkur hadil masalah madkurun di dalam sana ya kutubit tauhid. Saya ketika cakap pasal ini tertawa dia. Macam mana ketika Anda itu beriman, harus ada semacam tasdikun qat'i. Makna qat'i itu Anda beriman kepada Allah dengan makna apa namanya? Makna qat'i ini Anda meyakini selain daripada Allah itu semuanya adalah Tuhan yang bohong, Tuhan yang bohong. Ayo. Sila, teruskan. Walau at'ana fi qalbi fala yanfa'uhu dhalika walau fil akhirah. Wa man aqarra bi lisanihi wa lam yusaddiq bi qalbihi kal munafiq fa huwa mu'minun fil ahkamid dunyawiyyah ghairu mu'minin indallahi ta'ala. Munafik adalah yang syahadat akan tetapi dia tidak beriman dengan hatinya. Munafik semacam ini diperlakukan wajib seperti Islam. Tidak boleh kan ketika Rasulullah tahu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul buat problem dengan Rasulullah, para sahabat, kita bunuh je. Jangan, nanti orang-orang cakap Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan. Sudah, kita menghormati mabagia lana min suhbatihi. Rasul tidak menyuruh kita munafikun. Rasul tahu fulan munafikun, tapi oleh Rasulullah diperlakukan sebagai apa namanya seorang muslim. Kenapa? Untuk taklim kita, untuk mengajari kita bahwasanya jangan menghukumi dengan batin. Kalau menghukumi dengan batin habis. Saya tahu ante nih. Nah, itu susah nanti semacam itu. Ayo. Wa mahallu kaunihi mu'minan fil ahkamid dunyawiyyah ma lam yuttala ala alamati kufri, ya, ini dikatakan munafik ini mukmin fi ahkam dunyawiyah kalau kita tidak pernah tengok dia berbuat perkara-perkara yang dianggap murtad di dalam Islam. Contohnya sujud kepada murugen, sujud kepada berhala. Loh, kalau ada orang mukmin sujud kepada berhala, kita langsung hukumi dia itu apa namanya? Murtad. Itu aja. Ayo, memang ada beberapa perbuatan Ustaz Fauzan di dalam muslim dikatakan orang yang berbuat itu, dia itu keluar daripada Islam. Contohnya sujud kepada berhala, melempar mushaf, merobek-robek mushaf, mengotori mushaf, mencaci Rasulullah SAW, hal-hal semacam ini yang berbuat pasti dia itu bukan Islam. Maknanya perbuatan semacam ini bukan hanya dosa besar, tapi sudah dianggap keluar daripada Islam. Ayo. Kasujudin lisanam wa illa jarat alaihi ahkamul kufr. Ayo. Wa fahimal aqal. Wa fahimal aqallu anna muradahu. Wa fahimal aqal minal ulama, bahwasanya murad kalam muhaqqiqin minal asy'ariyah, bahwasanya syahadah ini syartun sihhatil apa? Syartul iman, maknanya apa? Anna muradahu annahu syartun fi sihhatil iman. Aywa, syartun fi sihhatil iman, bukan syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah, tapi syartun li sihhatil iman. Dan ini adalah pendapat siapa? Sa'duddin wal Qadi fi Syifa. Wa hadzal qawlu kal qawli bi syatriyati fil hukm. Secara hukumnya sama dengan hukum fi syatriyah, ya, maknanya iman tanpa ada syahadat tidak akan sah. Cuma bezanya syartun ini ghairu dakhil fi mahiyatil iman, syatrun dakhilun fi mahiyatil iman. Bas. Wa innamal khilaf bainahuma fil ibarah. Bukan fil ibarah, maknanya pun berbeza, akan tetapi lawazimul hukumnya sama. Itu saja, karena la yalzam minal ittihad fil lawazim al ittihad fil malzum. Sila. Wal qawlu al-awwal huwa ar-rajih wan nususu bihasabi mutabadir minha muqawiyatu lil qawli bi syartiyyati duna syatriyah. Ka qawlihi ta'ala ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, maknanya iman itu ada di hati, bukan syatrun daripada apa namanya? Bukan lafat syatrun daripada mafil qalb. Pas. Al iman kulluhu fil qalb wa laysa fil lisan. Kalau memang iman itu al-lisan wal qalb, tidak mungkin kataba fi qulubihimul iman, kataba fi qulubihim wa alsinatihimul iman. Aywa. Bal athbatahu fi qulubi wa qalu sallallahu alaihi wasallam fi doa Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Kalau memang iman itu ada di syahadah, lakana Rasul, doanya Rasul, Allahumma tsabbit qalbi wa lisani ala dini. Aywa, qauluhu kal amali ay fi mutlaqi syartiyah. Maknanya kal amal ay fi mutlaqi syartiyah, bukan maknanya syartun kal amal ay syartun fi kamalil iman, bukan, tapi tasbihul iman bil amal min haitsu syartiyah fi mutlaqi syartiyah. Dari mutlaqi syartiyah, bukan syartiyatun khassah,
Karena amal itu bukan syartu li ijra'il ahkam dunyawiyah, tapi syartu kamal. Sedangkan syahadataini syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah. Maknanya persamaan antara syahadah wal amal mutlakus syartiyah. Walaysa fi khususi syartiyati kamalil iman atau syartiyati ijra' li ahkamid dunyawiyah. Karena itu kan ai mutlakus syartiyah wa in ikhtalafat jihatu syartiyah fil musyabbah wal musyabbah bihi. Li'anna sabiq imma syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah aw syartun li sihhatil iman. Karena yang namanya syahadah imma dia itu syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah atau syartun li sihhatil iman. Adapun amal syartun li kamalil iman alal mukhtar inda ahli sunnah. Faman ata bil amal faqad hasalal kamal wa man tarakahu fahuwa mu'minun lakinnahu fawwata ala nafsil kamal idza lam yakun ma'a dzalika istihlalun aw inatun li syari' aw syakka fi masyri'ati. Ya wadah yani. Yang beriman tapi tidak beramal, ya imannya tidak sempurna, kecuali dia ketika dia meninggalkan sholat, dia tidak merasa meninggalkan sholat itu boleh. Nah kalau sudah menghalalkan meninggalkan sholat, cerita lain itu. Karena Anda sudah kafir, kenapa? Li'annaka tungkir maklum minadin bidarurah. Kalau Anda, saya tahu sholat wajib, tapi kenapa tidak sholat? Malas. Saya lebih memilih badminton, Habib, daripada apa namanya sholat. Tidak boleh semacam itu, Ustaz Adam ya. Ayo, wadhahabatil Mu'tazilatu ila anal amala. Pendapat yang kedua, Mu'tazilah mengatakan bahwasanya al-iman itu apa? Syatrun. Bagian dari syahadah itu adalah bagian daripada iman. Jadi dia itu apa ya? Bukan perkara yang asing daripada iman. Maknanya syahadah dan iman itu syahadah dan keyakinan adalah dua rukun daripada iman. Tidak ada salah satu dia tidak beriman. Khatir marroh ya nih. Apa bedanya dengan awal? Beza. Yang awal beriman tidak bersyahadah masuk surga. Di sini masuk neraka. Aywa. Li'annahum yaquluna bi annahu al-amalu wan nutqu wal i'tiqad. Karena mereka mengatakan bahwasanya iman itu amal wan nutq wal i'tiqad. Faman tarakal amala falaysa bimu'min li faqdi juz'in minal iman wa huwal amal. Barang siapa yang meninggalkan amal kebaikan, dia itu bukan mukmin. Karena apa namanya? Karena iman itu, karena amal itu adalah juz'un minal iman, dan juga bukan kafir. Kenapa? Liwujudi tasdik. Dia tidak kafir. Kenapa? Karena dia sudah ada keyakinan bahwasanya Allah itu Tuhan, tapi dia tidak beramal. Loh, macam mana, Habib? Kafir bukan, mukmin juga bukan. Karena Mu'tazilah mempunyai satu kaidah namanya manzilah bainal manzilatain. Aqalla min adzabil kafir. Hadza huwa makna manzilah fil manzilatain. Maknanya dia itu hukumnya kafir, mukhallat finnar. Cuma adabnya tidak seteruk adabnya kafir. Orang-orang Syiah ada semacam ini. Bagaimana itu? Yang percaya terhadap Allah, Rasul, tapi tetap tidak percaya terhadap imamiyah, terhadap amamah itu. Terhadap apa namanya imamah. Mereka itu mukmin walaisa muslim. Wa hadza huwa yani al-manzilah bainal manzilatain. Saya kira hanya di Mu'tazilah. Syiah pun juga ada. Karena kelihatannya Syiah memang di awal-awal fatrahnya terpengaruh dengan akidah apa namanya? Mu'tazilah. Ayo. Wal khawariju yukafiruna murtakibal kaba'ir. Adapun khawarij memang dari awal akidahnya mereka itu yang berbuat dosa yukafirun, bukan manzilah bainal manzilah, tapi langsung masuk apa namanya? Kafir, khalidina fiha. Terus bedanya dengan manzilah bainal manzilatain apa? Lu sama-sama khalidina fiha, tapi kafir adabnya lebih teruk daripada manzilah bainal manzilatain. Ayo. Wa inna ma kana al-mukhtaru huwa al-awwal li'anna al-imana fil khalas. Jayid. Ini adalah syartun dan syatrun. Baca wa qauluhu wa kilabal syatrun. Ayo. Sila. Wa kilabal syatrun. Wa qala qaumun muhakkikuna kal imami Abi Hanifah wa jama'atin min al-Asy'ariyah laysa al-iqraru bi syahadataini syartan bal huwa syatrun fayakunu al-imanu 'inda haula'i isman li 'amaliyil qalbi wal lisani jami'an. Wahuma tasdiq wal iqrar. Ya, ini memang ada pendapat beberapa muhakkikun daripada ahli sunnah seperti Imam Abi Hanifah wa jama'at minal asy'ariyah. Pendapatnya mirip-mirip dengan pendapatnya apa namanya? Mu'tazilah, bahwasanya syahadah ini apa? Syatrun daripada iman. Bal huwa syatrun fayakunul iman inda haula isman li amalail qalb wal lisani jami'an. Akan tetapi
mereka juga berpendapat, mungkin ini khilafnya hanya lafzi saja, tapi yang terus macam mana Habib hukumnya menurut Abi Hanifah? Orang yang beriman tapi tidak bersyahadat tetap indahum mukmin juga. Karena itu tidak ada perbezaan yang signifikan sebenarnya. Mungkin menurut Imam Abu Hanifah ketika dia itu beriman dan tidak melafatkan syahadah, tetap dia itu dikatakan mukmin dan tidak mukhallat finnar, yakni di dalam ijra ahkam dunyawiyah dia tidak boleh diperlakukan sebagai seorang mukmin. Wallahu alam. Kira-kira ma'alnya kalamnya Abu Hanifah sama dengan ma'alnya kalamnya Asy'ariyah. Dan tidak mungkinlah kalamnya Abu Hanifah itu sama dengan kalamnya Mu'tazilah. Ayo. واعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس. Katanya Imam Abu Hanifah loh. Karena terus kalau seumpamanya nutuk itu syatrun, orang bisu macam mana? Loh iya. Nutuk itu syatrun tapi bisa untuk dimaafkan. Bisa dimaafkan ya, bukan namanya rukun, bukan namanya rukun. Yakni fi nihayah pendapatnya Imam Abu Hanifah tak jauh dengan pendapatnya Asy'ariyah. Wallahu alam. Yakfi. Jayid. Apalagi? Kemudian Imam Bajuri yatakalam anil maknal iman wal Islam. Sufhada fi ghayatil ahamiyah. Sebenarnya apa sih makna iman wal Islam ini? Indal jumhur Asy'ariyah, yang namanya iman itu kan adalah tasdikun qalbi kan? Adalah tasdikun qalbi. At-tabi' lil ma'rifah. Kemudian yang namanya Islam itu adalah amal perbuatan. Iman adalah tasdik. Islam adalah al-a'mal al-mabni alat tasdik. Dari segi mafhum ada perbezaan antara iman dan Islam. Tapi daripada segi misdak, makna misdak, di realnya apakah ada seseorang itu muslim, dia tidak mukmin, dan orang itu mukmin, dia itu tidak muslim. Apakah ada semacam itu? Ada khilaf di sini. Yang pertama untuk masalah khilaf kita tengok daripada beberapa aspek. Aspek yang pertama, tengok daripada manusianya. Kalau kita tidak bisa untuk menghukumi seseorang itu mukmin tapi tidak muslim, orangnya ya. Maknanya menurut kita sebagai manusia, seseorang itu ketika dia itu muslim pasti dia itu mukmin. Walaupun mafhumul Islam bukan dia itu mafhumul iman. Yakni kalau bahasa mantiknya itu al-iman wal Islam mukhtalifani mafhuman wa muttahidani misdaqan. Hadza huwa ibaratnya manatikoh. Karena itu kan saya berkali-kali usahakan untuk tengok, saya punya kelas-kelas di Jinnan TV pasal pasal mantik ya nih. Fal iman wal Islam daripada aspek manusia itu muttahidani misdaqan wa mukhtalifani mafhuman. Maknanya mafhumnya iman dan Islam itu berbeza, tapi tidak ada muslim yang dia itu tidak mukmin. Kita oleh syariat diperintahkan kalau Anda jumpa orang muslim, Anda kena hukumi dia pun juga seorang mukmin. Bagi Allah al-iman wal Islam mukhtalifani mafhuman, dan kadangkala ada mukmin tapi tidak muslim. Bagaimana itu kalau ada orang beriman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas beriman dia langsung mati. Dia langsung mati. Kan dia hanya sempat untuk beriman kan, dan dia tidak sempat untuk beramal perbuatan sebagai seorang muslim. Orang semacam ini mukminun indallah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita, apakah dia hanya mukmin saja dan tidak muslim? Tidak. Dia pun mukmin dan muslim karena syariat menyuruh kita kalau Anda jumpa orang mukmin, Anda pun kena cakap dia itu muslim. Bagi Allah mungkin ada orang yang mukmin tapi dia itu tidak muslim. Karena yang wajib itu hanya beriman. Setelah Anda beriman, kalau Anda mempunyai waktu yang lapang, Anda diwajibkan untuk beramal. Kalau Anda setelah beriman, detik setelahnya Anda mati, macam mana? Ini yasduk alaihi mukmin tapi la yasduk alaihi muslim.
Hasyawiyah wa ba'dul Mu'tazilah mengatakan bahwasanya iman dan Islam mukhtalifani mafhuman wa misdaqan. Khatir so. Anakah sering dengar kan apa namanya orang-orang Wahabi itu cakap usul salata. Orang ini mukmin tapi tidak apa namanya? Mukmin iman rububiyah wala apa namanya? Uluhiyah. Wala mukmin iman uluhiyah. So ini menurut saya bukan baru, memang dari asalnya mereka semacam itu karena mereka membezakan antara mafhum iman dan Islam di dalam mafhum dan misdaq. Maknanya ada orang itu qad yakunu mu'minan wala yakunu musliman. Masalah ini mirip-mirip dengan dia itu mukmin bil uluhiyah dan tidak mukmin dengan apa namanya? Rububiyah. Dan ba'dul Mu'tazilah pun juga sama. Wallahu a'lam. Jayyidan baca famaknal Islam syar'an. فمعنى الإسلام شرعا الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. Makna Islam syar'an adalah al-imtithal wal inqiyad lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-din bid-darurah. Anda terima dan Anda tunduk terhadap apa-apa yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Makna maklum minad-din bid-darurah adalah perkara-perkara daripada Islam yang diketahui itu daripada Islam, tak kisah dia itu ustaz atau bukan ustaz. Ayo. Wa amma maknahu lughatan fa huwa mutlaqul imtithal wal inqiyad. Wa ala hadza fal iman wal islamu mutaghayyirani mafhuman. Menurut pendapat ini maka Islam dan iman itu berbeza mafhumnya. Jelas toh. Satunya tasdik, satunya al-inqiyad lima ja'a bihi. Ayo. Wa ma sadaqa afradan wa in talazama syar'an bi'tibaril mahalli ba'da. Wa in talazama syar'an secara syariat bi'tibaril mahal wahwa ashkhasnya tidak mungkin ada mukmin dia itu bukan muslim karena di dalam syariat Ustaz Fauzan kita disuruh untuk menghukumi orang itu muslim. Kalau ada orang itu mukmin kita disuruh menghukumi dia itu apa namanya? Muslim. Begitu pula sebaliknya. Ayo. Wa in talazama syar'an bi'tibaril mahalli ba'da ittihadil jihatil mu'tabarah fala yujadu mu'minun laysa bimuslim wala muslimun laysa bimu'min. أيوة. ولا يرد من صدق واخترمته المنية مثلا لأنه عند الله مؤمن ومسلم وعندنا ليس بمسلم ولا مؤمن فالتلازم. Wadah ya. Jadi kalau ada orang setelah beriman dia tidak sempat syahadat, dia beriman saja, kemudian langsung mati. Di sisi Allah orang ini apa namanya? Mukmin kan? Tapi apakah kita menganggap dia itu mukmin? Kita kan tidak tahu kan? Kita kan tidak tahu dia itu bersyahadat, dia sudah beriman, kemudian dia mati. Kita hukumi orang ini sebagai orang kafir. Fi dunya wal ukhra kita hukumi. Tapi hukum kita belum tentu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa indana laysa bimuslim wala mu'min. Fatalazum ba'da ittihadil jihatil mu'tabarah kama 'alimta. yakni ba'da ittihadil jihatil mu'tabarah, yakni jihahnya binisbah lillah atau binisbah kita. Ayo. Wal kalam fil iman al munajji, yakni kalam ini dalam iman al munajji wal Islam kadzalik, yakni maknanya al iman wal Islam mukhtalifun mafhuman wa misdaqan aula, itu di dalam Islam wal iman al munajji, makna munajji yang menjadikan kita tidak kekal di neraka, itu namanya apa? Munajji. Adapun Islam dan iman yang tidak munajji, hadza laisal kalam huna, karena ada yang namanya munafikun. Ayo, munafikun itu muslim zahiran. Apakah dia mukmin? Tidak kan? Kenapa? Karena Islamnya laisa islaman munajjian. Karena Islamnya orang munafik tidak dianggap Islam munajji. Ayo. Wa illa fala talazuma bal bainahuma al-umum wal khususul wajhi yajtami'ani fi man saddaqa biqalbihi wa anqada bi dhahirihi wa infaridul imanu fi man saddaqa biqalbihi faqat wal islamu fi man inqada bi dhahirihi faqat. Ayo. Wa dhahaba jumhurul maturidiyah wal muhakkikun. Wa dhahaba jumhurul maturidiyah wal muhakkikun minal asy'ariyah ila ittihadi mafhumaihima. Jumhurul maturidiyah wal muhakkikun dhahaba, bahwasanya berpendapat bahwasanya Islam dan iman itu mafhumnya sama. Mafhumnya apa namanya? Sama. Wa zahiruhu anal khilaf hakiki. Zahiruhu anal khilaf hakiki. Ini satunya cakap mafhumnya berbeza, satunya cakap mafhumnya sama. Loh, bukankah zahirnya khilaf hakiki? Walaupun zahirnya khilaf ini hakiki, tapi fil ma'al sama. Karena tidak ada daripada
yang berpendapat mafhumnya sama atau mafhumnya beda, tidak ada daripada mereka pun yang berpendapat tidak ada muslim laisa bi mukmin. Mereka hanya cakap min haisul mafhum je. Min haisul definisinya ini apa? Tapi min haisul misdak, orang yang meyakini antara Islam dan iman itu berbeza, mereka setuju bahwasanya fil waqi' la yujad muslim ghairu mukmin, ataupun sebaliknya, apalagi yang berpendapat bahwasanya dua-duanya itu sama, jelas mereka akan cakap bahwasanya kullu muslim fahuwa mukmin. Ayo. والتزمه بعضهم قائلا بأن معنى الإسلام عندهم الإذعان الباطني بدليل أفمن شرح الله صدره للإسلام Afidai wa ba'duhum ja'alal khilafa laftiyan bi'tibaril ma'al. So ba'duhum yakni khilaf antara jumhurul maturidiyah dan muhaqqiqul asy'ariyah, pendapat yang pertama khilaf lafti bi'tibaril ma'al. Kenapa? Fahamalal qaula, so fadahu bagaimana jamak bainal qaulain. Fahamalal qaula biittihadi mafhumaihima ala makna. So, terus bagaimana ma'alnya itu macam mana, yakni khilaf muttahid bi'tibaril ma'al. Oke, pendapat yang mengatakan bahwasanya iman dan Islam itu muttahidan mafhuman. Maknanya apa? Kullu man ittasafa bi ahadihima fahuwa muttasifun bil akhari syar'an. Setiap orang yang di dunia dikatakan dia itu muslim, secara syariat kita kena panggil dia juga mukmin syar'an. Ayo. Wa in taghayyara ma'nan. Wa in taghayyara maknan, yakni walaupun maknanya berbeza tapi Anda kena cakap orang mukmin ini muslim. Ayo, hadza huwa li ra'yil jumhur sah. Jadi yakni Anda sekarang mengembalikan al-qaul bil ittihad ila al-qaul bit taghayyur. Sekarang kembalikan qaul bit taghayyur ila al-qaul bil ittihad. Macam mana? Ayo. حمل القول بتغير مفهوميهما على أنهما متغيران معنى وإن اتحدا محلا. Sama dah. Orang yang muttahid, orang yang mukhtalif, ya, kami cakap hanya mukhtalifun mafhuman saja, tapi mahalnya sama. Yakni fi nihayah dua qaul ini sayaul ila nafsil makna. Apa itu? Bahwasanya tidak ada satu mukmin pun kecuali dia juga muslim. Khilafan li ba'dil mu'tazilah wa jumhuril hasyawiyah. Hasyawiyah ini hasyawiyah, mujassimah, karomiyah, wahabiyah itu semua hampir sama illa ba'dit tafasil daqiqah saja. Mereka mengatakan bahwasanya belum tentu mukmin itu muslim, belum tentu mukmin bitauhid rububiyah dia itu mukmin bitauhid uluhiyah. Habib, apa bezanya keduanya itu? Perbedaannya itu sebenarnya tidak terlampau signifikan. Yang masalahnya itu adalah lazim daripada perbedaannya itu. Lazim daripada perbedaan keduanya. Kalau Anda tidak lebih detail, Anda baca kitab karangannya Syekh Utsman Nabulsi. Syekh Utsman An-Nabulsi yang cakap pasal ini beliau tulis kira-kira ratusan halaman. Pasal rububiyah dan uluhiyah. Saya lupa nama kitabnya apa. Nanti boleh di-share Ustaz Fauzan ya. Apa namanya? Surahnya dia di grup. Pasal kitabnya Syekh Utsman Nabulsi tentang tauhid uluhiyah wa tauhid rububiyah itu. Ayo. Fa'alal amr ila annahuma mutaghayyirani ma'nan wa afradan bi ittifaq. Yakni mutaghayyirani mafhuman mutaghayyirani ma'nan wa muttahidun afradan. Ayo. Famanal iman at-tasdiqul yakfi. Jayyid jiddan. Kemudian setelah kita mengatakan bahasanya sufakila syartun kal amal wakila bal syatrun wal islama isrohanna bil amal, yakni Islam itu adalah amal, isrohanna bil amal. Jelaskan bahwasanya yang namanya Islam itu adalah amal perbuatan. Contohnya apa? Contohnya apa? Islam itu sebagai amal perbuatan. Misalu, tidak? Misal hadal al-hajju was-salatu kada siyamu fadri wa zakatu. Contoh-contohnya apa namanya? Contoh-contohnya Islam itu adalah seperti haji. Ya, ini kalau Anda nak cakap Islam, ya ini tengok rukun Islam. Rukun kan ada 5 kan. Loh, kenapa kok disebutkan syahadatain? Qad madha syahadatain qabla qalil ya ini. Sudah ada syahadatain, tinggal 4 yang selanjutnya. Apa itu? Al-hajju, haji. Begitu pula salat. Begitu pula apa? Siam, fas, zakah. 4 ini kita kenal dengan nama rukun Islam. Dan mesti rukun Islam itu bisa dikatakan Anda itu Islam karena terbina atas iman.
tanpa terbina atas iman, itu bukan namanya Islam munaji, seperti Islamnya munafikun. Munafikun sholat, munafikun mungkin juga haji, munafikun juga zakat, akan tetapi zakatnya mereka, Islamnya mereka, amal perbuatan mereka tidak terbina atas apa namanya? Tidak terbina atas iman. Tidak terbina atas iman. Karena itu dalam hadisnya Rasul, al-iman wal Islam wal ihsan. Ada yang jawab lagi, wal ihsan itu apa ya Habib? Yang saya pahami, ihsan itu adalah sebuah syuur. Sebuah syuur, perasaan yang terbina atas iman dan Islam. Maknanya ketika Anda beriman, kemudian Anda membina perbuatan Anda di atas apa yang Anda yakini, kemudian perasaan Anda pun terbina terhadap apa yang Anda yakini dan Anda perbuat. Anda suka terhadap apa yang Anda perbuat yang terbina atas iman yang benar. Maknanya semua perasaan Anda terbina atas akidah dan perbuatan yang benar. Itulah yang dikenal dengan namanya apa? Ihsan. Dan semua itu dibezakan dalam ilmu-ilmu yang dibahas di dalam kebudayaan Islam. Anda iman, belajar ilmu tauhid atau kalam. Islam Anda belajar ilmu fikih. Ihsan Anda belajar ilmu tasawuf, dan tidak ada percanggahan antara ketiga ini. Kenapa? Karena pertentangan itu ketika ada perbedaan yang signifikan. Akan tetapi antara keyakinan, amal perbuatan dan perasaan tidak ada perbedaan. Semuanya bisa ada di dalam satu sistem. Satu sistem. Dan tidak boleh yang namanya perasaan bertentangan dengan akidah. Tidak ada semacam itu. Maknanya perasaan Anda kena terbina atas akidah yang benar. Bukan akidah Anda terbina atas perasaan. Oh, saya suka ini karena itu saya mengimaninya. Salah. Saya mengimani ini karena itu saya menyukainya. Ini hal-hal yang kena difahami ya, karena banyak sekali di dalam tasawuf itu yang tidak benar. Kan yang namanya tasawuf ya, adwaq wa syu'ur wa ilhamat. Kena adwaq dan syu'ur dan ilhamat ini terbina atas akidah yang benar. Kalau akidahnya tidak benar, akan ada adwaq, ada. Tapi adwaqnya ini tidak sama dengan adwaq yang daripada akidah yang benar. Anda nak jadi Syiah, kemudian Anda buat tasawuf Syiah, Anda akan mendapatkan dzauq, ada dzauqnya. Mu'tazilah pun punya tasawuf. Wahabi pun juga punya tasawuf. Siapa itu namanya? Muhammad ibn Karam as-Sijistani. Kemudian Sohibu Manazilis Sairin, Abdullah Al-Harawi. Saya baca kitabnya Abdullah Al-Harawi itu, Sairin. Wah, dahsyat. Syair-syair tentang tentang tasawuf. Tapi beliau cakap pasal khalqul Quran wa naqala anhu Ibn Taimiyah, yakni sufi mujassim. Orang semacam ini akan ada dzauq, ada dzauqnya, tapi tidak semacam dzauqnya ahli sunnah. Sof tengok. Maknanya dzauq, ihsan yang benar adalah ihsan yang terbina atas Islam dan iman yang benar. Tidak sebaliknya. Bukan Anda belajar dzauq dulu baru Anda takut akidah daripada dzauq. Loh, jangan-jangan dzauq ini bukan daripada akidah yang benar. Kalau tidak ada akidah, dzauq ini berasal daripada mana? Terus Habib, ini dzauq bertentangan dengan akidah, dengan akal. Dzauq ini adalah dzauq yang salah. Karena dzauq terbina atas akal dan akidah yang benar. Tanpa adanya itu, ini dzauq ini mungkin dzauqun syaitani, dzauqun fasid. Wallahu a'lam bissawab. Mithalu hadzal hajju was-salatu kada siyamu fadri was zakatu. Ini tayah dibahas karena ini hanya sebagai misal-misal saja. Imam Bajuri pun juga hanya menyebutkan tentang sejarah haji, sejarah sholat, sejarah siam, sejarah zakat. Itu mahalnya di mahalnya di fikih. Kemudian nadom setelahnya itu pasal halil iman yazidu wa yanqus. Saya kira betul sampai sini. Saya mengantuk. Saya mengantuk. Dan juga masalah al-iman yazidu wa yanqus ini tafsirnya sedikit panjang dan ada beberapa adillah, dan ada khilaf juga antara Hanafiyah atau Maturidiyah wal Asy'ariyah. Insyaallah sayati tafsiluhu fi darsil ati. Kita akhiri sampai sini. Ada yang tanya sebelum saya akhiri? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.